Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita masih ketemu lagi di Kasih Kesehatan. Ini kita akan sharing, berbagi ilmu sedikit. Mudah-mudahan ini hanya sebuah edukasi, sama-sama kita belajar, memberikan sedikit informasi. Oke, ini ada motor pit injeksi ya, yang sudah starternya halus ACG. Datang ke sini sudah dalam kondisi terbuka begini, dalam kondisi mati. Keluhan yang punya motor katanya motor ini di starter hidup, motor di kontak, full pump masih dengung, tetapi ya sekali lagi, motor di kontak, full pump masih bisa dengung dan aktif, tetapi tidak ada pengapian atau tidak ada api dari kuil, tidak ada api dari kuil. Satu. Kedua, tidak bisa di starter. Jadi full pump masih aktif, tapi tidak ada pengapian dari kuil dan tidak bisa di starter. Dan motor ini lampu indikator kedip-kedip. Awalnya digas mati. Kemudian di sini ada kabel yang sudah diputus-putus. Nggak tahu kenapa ini, nanti kita telusuri. Ini kabel sensor CKP menuju ke spool ya. Nanti kita telusuri semua. Kemudian coba kita kontak. Ini kita kontak ya. Kita kontak. Posisi full pump masih dengung. Coba didengarkan full pump. Dikontak, full pump masih dengung. Di sini kita lihat ya. Kita lihat. Di sini ada kedipan, kita ulangi. Ada kedipan juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 sensor TPS. Ada juga kedipan 8 sensor TPS. Jadi banyak ini kayaknya penyakitnya. Oke, sekarang kita cek dulu. Starternya ya. Starternya kita lihat lampunya, kita rem. Berarti switchnya masih bagus. Sekarang kita starter. Tidak mau, cuman cetik-cetik aja. Di engkol tidak ada pengapian ya, coba dilihatkan. Tidak ada api. Tidak ada api. Oke. Ke sini. Sekarang yang pertama ya, kita cek dulu masalah starter ya. Itu ada hubungannya dengan relay. Kita pastikan dulu sikringnya aman. Tadi di sini sikringnya di jumper pakai kabel. Jangan ya, Bro. Itu sangat berbahaya. Kita pastikan dulu baterai kita aman. Oke, sudah aman. Ini ada sikring 2 ya, 25 sama 5. Ini main switch, sikring relay. Yang ini sikring ECU. Ukuran jangan dirubah-rubah. Sebelum dikontak, dipastikan sebelum dikontak di sini sudah ada arus standby. 10 ampere ini belum ada arus sebelum kita kontak. Oke, di sini sudah ada arus. Berarti untuk sikring sudah beres. Sekarang kita lihat starter, begini suaranya. Apakah relaynya kotor? Sekarang kita lihat dulu relaynya ya. Percepat aja ini. Pastikan satu-satu dulu, Bro. Nanti kalau sudah kita masuk ke sistem. Atas. Ini relay kaki 4. Itu untuk sistem kelistrikan ya. Ini relay kaki 4, fungsinya untuk sistem kelistrikan. Ini pin sekunder. Ini primer, yang kecil-kecil primer, yang gede-gede sekunder. Kita tes ya.
lampu ini, kalau memang relay ini normal, lampu ini akan berwarna hijau dan berkedip-kedip. Kita lihat, kita tes. Oke, dipastikan relay kelistrikan aman, tidak ada masalah. Relay kaki 4 aman, tidak ada masalah. Kita cabut, kita pasang kembali di sini. Nanti dipasang di sini ya, pasang sini nanti. Sekarang kita lihat dulu relay kaki 5. Fungsinya ini untuk pengisian baterai dan pengaturan starter. Kita lihat, kita pindah pin 5. Kita tes. Oke, relay kaki 5 masih bekerja dengan baik, berarti sistem relay tidak ada masalah. Kita lanjut. Kita pastikan dulu aki kita ini sehat, tegangan 12,4 sampai dengan 13 volt. Oke, untuk arusnya full dan bagus, aki bagus. Sekarang kita pastikan dulu jalur di sini. Kita pasang dulu karena relay tidak ada masalah ya. Sikring tidak ada masalah. Box sikring gimana bagian bawah? Kabel hijau ini sinyal massa ya. Dipastikan sinyal massa ini ada arus. Ditaruh di plus karena kita mau lihat massa apakah dia ada arus, nggak usah dikontak. Oke, berarti sinyal massanya bagus atau massanya bagus. Sekarang kita lihat arus udah masuk belum ini ke relay. Relay kaki 4 di sini sebelum dikontak sudah ada standby arus sebelum dikontak. Setelah dikontak di sini harus ada arus kabel warna hitam. Oke, berarti relay kaki 4 masih bekerja. Sekarang relay kaki 5 sebelum dikontak sudah ada arus. Oke, bagus. Kemudian kita mau lihat sinyal massa starter. Kita taruh ke plus. Oke, bagus. Kita cek dulu, kita kontak, dia harus mati. Kita coba pencet starter. Oke, hidup ya, berarti dia masih bekerja dengan bagus. Tapi starter masih belum connect. Sekarang kita lanjutkan, kita cari jalur naik. Dari ini kita belum bahas masalah pengapian ya, starternya dulu. Ini dari kuning, ini sinyal massa starter. Kita langsung naik ke ECU kabel warna sinyal massa. Ini warna apa ini? Kuning polos ya. Ya. Kuning polos. Ini bukan ya? Kuning apa sih? Enggak, ketal. Kuning polos. Kuning polos. Ini bukan? Nah. Oke, coba kita naik ya. Satu dari sini dulu. Dari sini dulu. Oke, kita kontak. Sebelum kita kontak di sini sudah ada. Kita kontak, kita starter. Di sini sudah naik ke sini. Apakah di sini dan nyampe ke sini? Jalurnya putus di jalan enggak gitu loh. Oke, untuk jalurnya tidak putus di jalan ya. Pastikan di sini aman dulu. Berarti untuk box sikring tidak ada masalah. Untuk yang kuning, kabel kuning, sinyal massa starter menuju ke relay masih kerja juga. Tidak ada masalah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke mana dulu ini? Banyak sih ini. Ke sensor TPS dulu ya. Masalahnya di situ tadi ada indikasi kedipan. Kita cabut. Ini soket sensor TPS. Di sini ada 3 kabel ya. Untuk yang warna hijau garis ini groundnya, ini inputan 5 volt,
Ini sinyal masanya, sinyal dari ecunya ya, sinyal potensionya yang tengah. Apakah dia ada arus? Untuk mempercepat proses, kita letakkan kabel tes kita di plus biar ketahuan semua. Kemudian ditaruh satu-satu, tidak usah dikontak ya. Dipastikan di sini sudah ada arus tes pennya. Biar cepat prosesnya, taruh aja di plus. Di sini harus hidup, berarti kabel tidak putus. Hidup, yang tengah hidup tapi redup. Memang begitu karena untuk sinyal itu bagian tengah. Hidup berarti bagus, kabelnya bagus. Pinggir, hidup berarti bagus, berarti untuk jalur kabel tidak ada masalah. Mungkin sensornya yang tadi kedip 8 kedipan. Sekarang kita tes, kita ngelihat jumlah kedipan yang ada di lampu panel ya bro, karena komplikasi nih. 8 kedipan itu sensor TPS juga kena, nggak ada api, nggak bisa starter. Tadi saya sudah ngebahas masalah relay kaki 4, kaki 5, box sikring. Kemudian sekarang kita bahas jalur sensor TPS. Tidak ada masalah, tapi kenapa kedip 8 kedipan? Sekarang kita teliti sensor TPS-nya. Ada di bawah sini ya. Kita cek pakai tool TPS sensor test. Sempit kawan. Sempit nih. Kita loh dibaca nih suara. Agak sempit. Wah, kesini kabelnya udah dipotong-potong ini bro. Jangan begini, enak pakai cemiti, jarum pentul untuk ngecek kan. Oke, kita lanjut. Di sini pemakaiannya ya. Di sini ada tombol on off. Di sini ada lampu power. Lampu ini normalnya TPS. Ketika kita tarik gas, dia lampu semakin terang. Angka tidak ada acak-acakan. Kita langsung masuk sini. Tidak usah dikontak ya. Langsung kita kan di sini sudah ada baterainya. Kita kasih arus. Perhatikan untuk angka dan untuk lampu indikator. Dari 0,7 nanti harus naik ke 4, sekian, tidak ada pengacakan nilai. Dan untuk lampu itu semakin kita tarik gas semakin terang, harusnya begitu. Kita lihat. Tidak usah dikontak ya, langsung aja kita kasih on di sini, kita gas. Sekarang masih dalam posisi 0,7 volt. Kita naikkan. Sudah masuk di angka 1, perhatikan lampu juga. Sudah masuk 1,9, lampu sudah mulai hidup. 2, lampu sudah mulai ada kehidupan. Oke. Perhatikan. Sudah masuk ke angka 3,16 volt, lampu sudah. Apakah dia naiknya akan normal? Oke, ternyata 3,48 lampu sudah semakin redup malahan. Nah, malah mati. Oke, kita ini nih kalau nggak percaya nih. Ini saya gas, saya ulangi, nilainya ngacak. Berarti motor ini dulu historinya makanya diedel-edel. Ditarik gas kenceng malah motor ini mati sak. Saya sedikit turunkan gas enak, berarti dulunya motor ini ada gangguan di sensor TPS-nya saja, terus diutek-utek kabelnya paling. Ada konslet kabel ya. Sikringnya di jumper pakai kabel. Jangan ya bro, terlalu beresiko dan berbahaya. Ukuran sikring jangan dirubah-rubah. Oke, cukup di sini. Kita ulangi lagi. Perhatikan angka dan warna-warna lampu. Semakin saya tarik gas, angka kok malah semakin turun. Berarti positif, sensor TPS juga bermasalah. Itu jalur begitu. Kita off-kan. Closement. Aduh.
Oke, cukup. Sekarang kita sudah ketemu, nanti tinggal dieksekusi cari barang. Untuk ecu nanti ya, jangan dipastikan ecu ini kena dulu. Nah, kita mendeteksi ecu dulu ya. Di dalam ecu ini, di sini ada arus standby 12 volt sebelum dikunci kontak. Ini ya, kunci kontak saya cabut. Kunci kontak. Sebelum dikunci kontak, di ecu ini sudah ada arus standby. Oke. Untuk arus standby di ecu itu untuk bit injeksi starter halus ya, ACG. Arus standby 12 volt itu warnanya merah garis putih. Sebelum dikunci kontak sudah ada standby arus. Kita lihat. Usahakan pakai jarum pentul ya. Ini tidak saya kunci kontak, saya pastikan dulu ecu ini arusnya tidak bocor. Kita lihat arus standby tidak. Masalahnya ini motor ini tidak ada pengapiannya atau konslet. Oke. Pakai kabel. Oke, dipastikan ecu dulu ya. Probel min. Kabel tes ditaruh di min. Oke, kita lihat. Arus standby sudah masuk ke ecu. Kabel warna merah garis putih cuma satu. Sebelum dikunci kontak ya, dipastikan sudah ada. Oke, sudah ada arus. Berapa volt? Kita lihat. (12) kodenya. Inputnya sudah ada.